Tapi ini fungsi, peran pertama daripada Parakletos itu, yaitu bahwa dia adalah penolong bagi saya dan bagimu. Yang kedua, saya merasa penggunaan terjemahan penghibur itu sesuatu yang sedikit lebih tepat. Ayat-ayat ini, pasal 14, pasal 15, pasal 16 sedang berada atau ditempatkan di akhir daripada kebersamaan Yesus dengan para muridnya. Makanya di 14 ayat 1 Yesus bilang, jangan gelisah dan tawar hatimu. Karena memang murid-murid itu lagi, aduh dia sudah bangkit, tapi dia bilang dia mau pergi. Mujizat terjadi karena memang ada Yesus di samping mereka, bersama-sama dengan mereka. Tapi dia mau pergi. Dia bilang dia mau pergi dan tidak tahu dia mau pergi ke sebelah mana. Mereka butuh penghibur. Dan memang setelah itu banyak sekali persoalan yang dihadapi. Yakobus mati dipancung, Stefanus dirajam, orang-orang percaya gereja mula-mula dikejar kemana-mana oleh rekomendasi mahkamah agama yang dipegang oleh Saulus. Ketakutan, tekanan yang luar biasa. Mereka butuh penghibur. Mereka butuh seorang Parakletos yang juga bukan hanya sebagai penolong, tapi fungsi berikutnya adalah dia adalah penghibur bagi setiap orang percaya. Makanya NKI 30 bilang, penghibur telah datang, penghibur telah datang, Roh dari surgalah, karunia Bapa, maklumkanlah jua pada manusia, penghibur datang. Parakletos artinya penolong, tapi Parakletos juga artinya penghibur. Ada yang sedang susah hari ini, ada yang bersedih. Apakah ada malam hari ini yang sedang duduk dalam duka yang berkepanjangan? Kenapa berlarut-larut? Kalau ada Roh Kudus yang telah dicurahkan, kenapa berlarut-larut dalam duka cita yang dalam? Karena ada penghibur yang telah datang. Dan menurut pasal yang tadi kita baca, penghibur itu akan menyertai kita selama-lamanya. Dalam situasi dan kondisi apapun, dengarkan baik-baik. Engkau punya seorang penghibur yang mungkin sejauh ini tidak engkau libatkan dia, tidak engkau bicara dengan dia dalam keadaan susahmu. Dia ada di sini. Ada orang-orang yang coba memanfaatkan momentum pencurahan Roh Kudus. Mereka berharap supaya peristiwa pencurahan Roh Kudus di Yerusalem di lantai atas waktu itu bisa terjadi dalam hidup mereka. Berdoa berpuasa 40 hari 40 malam, puncaknya pada hari pencurahan Roh Kudus. Menyanyi sampai segala hal dilakukan dengan harapan Roh Kudus datanglah, Roh Kudus turunlah. Roh Kudus sudah datang, saudaraku. Tidak usah dicari-cari kemana-mana, tidak usah minta-minta lagi. Dia ada sekarang dan dia sedang bekerja. Gereja hari ini bisa hidup dan berjalan karena Roh Kudus ada dan sedang bekerja di antara kita. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Dia juga adalah penasehat. Hari ini
hampir semua lembaga punya penasehat. Ketua kelas ICD dengan rombongannya punya penasehat. Ada penasehat gereja yang sedang duduk bersama-sama dengan kita. Penasehat itu figur yang penting. Karena kita tidak mampu melihat sesuatu yang blind spot. Ya, kalau saudara bawa mobil, itu ada blind spot. Titik di kiri dan kanan yang kita tidak bisa lihat dari kaca spion. Tiba-tiba, hampir saya senggol dia. Ya. Orang di sebelah yang di luar kita yang bilang, hati-hati ada mobil di samping, ada motor. Blind spot namanya, titik buta. Dalam kehidupan kita, secara pribadi kita butuh penasehat, butuh orang lain yang tahu kita sedang jalan ke arah yang mana, yang baik atau tidak. Sibuk-sibuknya kita kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ini melanggar ADART dan Perger ini. Aduh, itu kalau sudah dokumen itu keluar itu debat panjang. Belum lagi kita punya ADART Perger yang punya tafsiran yang menggantung. Perlu diskusi-diskusi tambahan supaya bisa diterapkan secara tepat. Saudaraku, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam banyak hal kita butuh nasihat. Dan dengar baik-baik, penasehat itu sebenarnya ada sama-sama dengan kita. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Siapa yang ngajar kita tentang firman itu supaya bisa masuk mendalam dalam hidup kita? Parakletos, Roh Kudus dalam fungsinya sebagai penolong. Kadang-kadang dalam pelayanan juga, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai majelis gereja, sebagai pengurus seksi, kita kewalahan, kita butuh nasihat. Kadang-kadang ada jalan buntu, solusinya bagaimana? Kita butuh nasihat. Roh Kudus ada, hadir dalam status parakletos yang ditafsirkan sebagai pribadi yang menasihati kita di dalam perjalanan hidup kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Yang terakhir, keempat, advokat. Kemarin saya khotbah di gereja, saya tiba-tiba buka-buka itu dan muncul wajah di YouTube itu orang yang namanya Roni Talapesi. Bapak Ibu ada yang tahu kah manusia satu ini? Tahu Roni Talapesi. Itu tidak jauh-jauh namanya dari sosok yang namanya Sambo. Ya, dia pembela, pengacara dari Baradae. Waktu saya lihat orang itu luar biasa ya. Dalam kacamata saya sebagai seorang yang awam terhadap hukum, apapun dalilnya, Baradae itu salah. Karena dia akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Tapi dalam hukum kita ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Jadi semua orang jahat itu sabar dulu, belum tentu dia salah, belum tentu dia jahat, belum tentu dia tidak baik. Dan Roni Talapesi maju untuk membela Baradae, dan kita tahu akhir daripada kasus itu. Ya, Baradae mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya, sementara komandannya menerima hukuman mati, walaupun akhirnya berubah-berubah sedikit. Tapi saya mau
bawa pikiran kita untuk melihat peran daripada Roni Talapesi atau advokatnya ini. Dia berusaha dengan berbagai macam cara mengangkat bukti-bukti, dalil-dalil bahwa Baradae tidak bersalah. Terlalu banyak orang berdosa yang sedang duduk di sini. Biar lagi kita yang biasa melayani di atas altar. Biar lagi kata anggota gereja Kemah Injil Indonesia yang notabene adalah gereja pertobatan. Banyak sekali orang Kemah Injil bikin malu di jalan-jalan sana. Kemarin saya dapat laporan, tidak di kota ini, di kota yang lain yang saya pernah ada. Bahasa punya majelis satu ikut acara, bayar mas kawin, terus dia dapat 1 botol, jadi dia sorong ke dia pun teman majelis lagi kawan. 1 seloki saja, itu 1 tambah 1 itu sama dengan. Dan iblis mendakwa kita siang dan malam di hadapan Bapa. Tidak layak manusia itu, aduh, John Lapi. Masa itu manusia tidak layak, jangan masuk di situ. Dia punya nama tidak boleh ada dalam daftar kehidupan. Dia pun tempat itu sama-sama dengan saya di sini. Siang malam iblis mendakwa kita. Saking banyaknya dakwaan itu sampai kita mau berdoa, kita tahu diri. Tuhan, saya tidak layak. Mama bilang, Bapak berdoa sudah. Bapak bilang, Bapakku berdoa sudah. Tidak kasih tahu alasan, tapi saya tahu alasan itu karena kita sama-sama laki-laki. Saudaraku, ketika kita ada dalam perasaan seperti itu, dengarkan baik-baik. Engkau punya satu pembela, namanya Parakletos, kasih kemuliaan buat dia. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, otomatis dialah yang tinggal di hati kita. Efesus pasal 1 ayat 13-14 mengatakan bahwa dia ada di situ sebagai jaminan bagi kita, jaminan keselamatan bagi kita. Kalau ada orang yang sudah jatuh dalam dosa malam hari ini, saya kasih tahu baik-baik. Dengarkan saya baik-baik. Engkau punya pembela. Ketika Allah juga hampir-hampir mendengarkan pernyataan daripada iblis itu bahwa kau orang berdosa, Yesus dan Roh Kudus akan bilang benar, tapi Yesus bilang saya sudah mati untuk dia. Roh Kudus bilang saya yang setiap hari berjalan sama-sama dengan dia. Memang dia kepala batu. Saya sudah kasih tahu jangan, tapi dia mau bikin, tapi tolong kasih kesempatan Tuhan. Saudara, menariknya adalah ternyata Parakletos ini yang tampil sebagai seorang penolong, sebagai seorang penghibur, sebagai seorang penasehat, dan sebagai seorang pembela bagimu dan bagi saya. Dia tidak jauh-jauh. Dia ada di mana? Halo. Game wonage. Ya, komawerek. Ada di mana? Ayatnya yang ke-14 bilang, ayat 17 berkata begini, pasal 14 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Dia ada di sini. 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Hei, badan yang kau jalan bawa ke sana kemari, tak putar, naik mobil, pergi kantor, pergi mandi, bikin kebun, piara babi, badan ini Roh Kudus puruma. Halo? Ya. Waktu kau kasih keluar kata-kata makian dari kau punya mulut, kau sedang melibatkan bait Allah ini untuk maki. Waktu bapak dan mama berkelahi sampai ribut hancur di rumah, dengar saya baik-baik. Kamu sedang libatkan bait Allah ini.
Susah kaget. Coba balik, lihat kiri kanan. Coba lihat. Lihat kiri kanan. Yo, itu yang kau lihat itu bait Allah itu. Jangan main-main. Wah, anak-anak orang Papua itu juga kacau sekali. Kalau ketemu teman lama, terang marah, tapi anjay. Iyo, kita cara menyapa orang itu maki-maki gitu. Anjing, kau dari mana? Bah, itu bukan anjing, itu bait Allah. Betul ini, betul. Itu suami istri marah, istri bilang monyet ini. Lalu bapak bilang, yo monyet ini yang kasih keluar monyet-monyet kecil-kecil itu. Tubuhmu adalah baitnya. Itulah sebabnya Yesus bilang dia akan menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Kita pergi sampai ke sudut manapun, dia tetap ada di sini dan tidak meninggalkan kita. Mungkin dia berduka saja, tapi dia tidak akan pernah pergi tinggal kita, karena memang itu perintah dari atas. Kawal sampai akhir zaman, kawal sampai sangkakala Allah berbunyi. Amin. Ada yang patah semangat malam ini di sini. Ada yang sudah mulai putus asa dan datang ke sini harap sesuatu dari sini. Parakletos. Coba sebut sama-sama. Parakletos. Dia penghibur. Dia penolong. Dia pembela. Dia penasehatmu dan penasehat saya. Rohmu yang hidup penuh hidup mengalir dalam jiwaku tenang bersamamu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Rohmu yang kudus pulihkan. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Sekali lagi katakan yang menyertai. Yang menyertai-Ku. Ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saudaraku, mungkin malam hari ini engkau sedang ada dalam beban yang berat. Mungkin malam hari ini engkau sudah sampai pada titik putus asa. Dan kebaktian malam hari ini adalah tempat di mana engkau mencari jawaban dari Yesus yang mati bagimu. Mungkin engkau sudah ada pada keadaan deadlock. Tidak ada jalan keluar lagi. Hanya duduk
diam. Roh Kudus itu, Parakletos itu, dia juga pendoa syafaat bagimu dan bagi saya. Walaupun engkau tidak sanggup mengungkapkan dengan kata-kata, karena dia ada di hatimu. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Kalau ada yang sedang berbeban berat malam hari ini dan hadir di sini, saya persilahkan berdiri di tempat. Silakan. Kalau ada yang menangis, ada yang tidak ada jalan keluar lagi, ada Yesus di sini, ada Roh Kudus di sini. Puji Tuhan.